Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Baidillah, Hadir, Bu. Fatimah, Hadir, Bu. Habibi, Hadir, Bu. Muhammad Fajar, Hadir, Bu. Muhammad Husin, Hadir, Bu. Muhammad Rifki, Hadir, Bu. Nur Baiti Aijijeng Putri, Hadir, Bu. Nur Sipa Ramadhani, Hadir. Nur Mahaya, Hadir. Raida Fahira, Hadir, Bu. Nurul Maulida. Hadir, Bu. Semuanya hadir? Hadir. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa bersama dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tepuk tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Sebelum kita belajar, Ibu pengen bertanya dulu. Apakah kalian pernah mendengar tentang coding dan kecerdasan artifisial? Tidak, Kak. Tidak. Nah, hari ini kita belajar tentang coding. Coding adalah proses menulis instruksi atau perintah yang dikenal sebagai kode dalam bahasa pemrograman untuk menginstruksikan komputer melalui tugas tertentu. Jadi coding itu adalah perintah. Secara rinci, coding melibatkan penulisan kode, yaitu bahasa yang mudah dipahami oleh komputer dapat mengeksekusi perintah tersebut. Misalnya ini Ibu menulis di komputer, carikan gambar balon. Nah itu kan perintah, berarti itu termasuk coding. Dengan kata lain, coding adalah fondasi dari semua teknologi digital yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari aplikasi ponsel hingga sistem kompleks yang mendukung berbagai industri. Di sini semuanya punya handphone. Punya. Handphone itu termasuk dengan coding. Kecerdasan artifisial atau sering kita dengar dengan AI. Kan di WhatsApp itu biasanya ada katanya dengan AI. Nah, AI dan coding saling ketergantungan. AI itu adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar, memecahkan masalah, memahami bahasa, membuat keputusan, dan menghasilkan konten. AI itu bisa meniru kecerdasan manusia, seperti robot. Itu adalah AI, meniru kecerdasan manusia. Sistem AI dapat belajar dari data yang kita masukkan. Misalnya apa yang kita masukkan? Carikan gambar kipas angin, mengidentifikasi pola dan kemudian menggunakan pemahaman tersebut untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks atau memberikan rekomendasi dan prediksi.
seperti yang dilakukan oleh asisten Ini HP virtual, siapa? rekomendasi HP? produk, atau sistem pengenalan wajah. Siapa di sini yang punya handphone? Yang Kalau semalam buka aja handphonenya itu belum pakai wajah. Nah, itu termasuk dengan AI. Mengenali wajah itu termasuk dengan AI. Biasanya kan handphone itu kita pakai sidik jari. Kalau kita pakai wajah itu menggunakan membuka ponselnya itu adalah AI, termasuk dengan aplikasi AI. Kecerdasan artifisial dan kehidupan sehari-hari, yaitu mobil otonom adalah contoh utama penerapan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Mobil ini menggunakan berbagai sensor, algoritma, dan sistem AI untuk mengemudi tanpa campur tangan manusia. Ada kalau yang mobil itu yang pakai kita perintah aja langsung nyala kayak sepeda listrik, itu kan meniru kecerdasan manusia, Pak. Biarpun misalnya ibu pada bisa naik motor, tapi ibu pakai motor otonom itu kan meniru kecerdasan manusia, termasuk dalam AI. Contoh yang tidak menggunakan AI, yaitu menggambar dengan tangan, adalah aktivitas manusia yang tidak melibatkan kecerdasan buatan. Kita menggambar pakai tangan itu menggunakan kecerdasan buatan atau kecerdasan sendiri? Kecerdasan sendiri. Bisa ibu menulis seperti ini, itu kan dari ibu sendiri, Wak. Kalau misalnya kita masukkan perintah kita ke handphone, misalnya gambar buatkan gambar Hello Kitty, nah itu termasuk dengan AI. Kalau ibu misalnya menggambar sendiri dengan tangan, itu ibu tidak menggunakan AI. 2. Menggunakan mesin tik adalah alat mekanis yang tidak menggunakan kecerdasan buatan. Mesin tik nih, mesin tik yang ibu ketik-ketik pakai tangan itu, nah itu menggunakan kecerdasan alami dari tangan. Yang ketiga, mengirim surat melalui pos adalah komunikasi tradisional yang tidak melibatkan kecerdasan buatan. Misal, ibu mengirim surat ke kantor pos untuk mengirim ke Hayah. Nah, itu kan tukang posnya itu kan naik motor, jadi tidak menggunakan kecerdasan AI. Dampak negatif dari penerapan kecerdasan buatan dalam pendidikan yaitu tidak merataan pendidikan, karena AI dengan teknologi canggih hanya bisa diakses oleh siswa yang mampu saja, sedangkan siswa yang kurang mampu atau bahkan tidak mampu akan kesulitan mendapatkan akses tertentu. Misal kita menggunakan AI, kalau di pedesaan susah kan dapat jaringan, ya, itu dampak negatifnya. Dan kecerdasan AI itu tidak mampu meniru kecerdasan manusia seutuhnya. Di AI itu kan ada kita seperti Google Map, nah itu kan tidak akurat. Banyak kan yang sebagian memakai Google Maps itu yang sasat ya, ada yang benar ya, karena tidak mampu seperti kecerdasan buat manusia alami. AI dalam kehidupan sehari-hari seperti Google Assistant, robot penyedot debu, dan sistem pengenalan wajah untuk membuka ponsel. Nah, kita mencari Google itu termasuk AI, menggunakan Google itu termasuk AI. Robot penyedot debu kan bisa jalan sendiri tanpa kita perintah, ya kan? Nah, pengenalan wajah membuka ponsel termasuk AI. Coding dan KA atau AI adalah dua bidang yang semakin terintegrasi, terutama dalam bidang pendidikan. Sekarang ini banyak kan coding sudah masuk ke sekolah-sekolah, seperti dibuatkan dalam mata pelajarannya. Coding adalah program komputer fondasi untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi, termasuk sistem yang mendukung KA. Jadi coding itu tidak mampu berjalan tanpa adanya AI. Jadi saling ketergantungan. Kalaunya AI adalah bidang yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia.
Nah, AI kan mampu meniru kecerdasan manusia, tapi tidak sama seutuhnya. Seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahan alami, dan mengambil keputusan. Etika kecerdasan artifisial atau AI membahas bagaimana teknologi AI digunakan dengan cara yang aman, adil, dan bertanggung jawab. Prinsip utamanya transparansi. AI harus bisa dijelaskan cara kerjanya agar orang mengerti keputusan yang dibuat mesin. Kalau misalnya ibu mengajarkan AI, tapi tidak ibu jelaskan penggunaan AI, berarti kita menggunakan AI itu bisa salah-salah atau asal-asal. Keadilan. AI tidak boleh diskriminatif, misalnya membedakan orang berdasarkan suku, agama, atau gender. Keamanan dan privasi. Data privasi harus dijaga dan tidak disalahgunakan. Kita misalnya menggunakan AI, biasanya kan kalau kita mendaftar Facebook atau yang lain-lain kan memasukkan tanggal lahir. Supaya data kita tetap aman, jadi kita memasukkan tanggal lahir itu jangan yang asli. Misal tanggal lahir ibu 20, ibu gak boleh membuat di dalam data itu 20 karena bisa dilacak orang. Jadi masukkan itu misalnya 20 kan tanggal asli ibu, jadi ibu masukkan 11 atau 30, tahunnya, bulannya itu dibedakan supaya tidak mudah dilacak orang lain. Banyak kan sekarang ini zamannya hacker. Tahu hacker? Nah itu karena kita memasukkan data yang asli. Jadi kita jangan memasukkan data yang asli. Tanggung jawab. Manusia tetap harus mengendalikan AI dan bertanggung jawab atas hasil yang ditimbulkan. Nah bertanggung jawab itu jangan asal-asal. Berarti kita harus menggunakan AI itu dengan sebaik mungkin. Alasan AI menjadi bagian penting dalam kehidupan, yaitu karena sudah masuk ke banyak aspek kehidupan sehari-hari. Karena sekarang zamannya semakin maju, jadi AI itu berkembang, bertambah maju, meningkatkan efisiensi, yaitu membantu pekerjaan lebih cepat seperti mesin pencarian, aplikasi peta, atau asisten virtual. Sekarang kan zamannya sudah canggih, banyak kan yang kita yang alat masak itu kan menggunakan kayak alat-alat kan. Nah, itu termasuk dengan AI. Yang kedua, mendukung pendidikan, membantu siswa belajar dengan cara interaktif, memberi rekomendasi materi, bahkan bisa menjadi tutor pribadi. Kita belajar sekarang bisa canggih dengan menggunakan AI. Misalnya kita belajar carikan buku kelas 5, cari ketik di Google, itu artinya AI sudah semakin canggih di bidang pendidikan. Bidang kesehatan, yaitu membantu dokter mendiagnosis penyakit, membaca hasil ronsen, dan memberi rekomendasi pengobatan. Sekarang ada kan alatnya kursi roda, biasanya kita duduk itu di kursi roda kan dorongan. Kalau sekarang kan dudukin aja, habis itu jalan remote, pakai remote ya kan. Nah itu semakin canggihnya AI di bidang kesehatan. Membaca penyakit itu juga di bidang kesehatan itu menggunakan AI. Transportasi dan kehidupan sehari-hari, mobil pintar, ojek online, hiburan seperti YouTube, itu termasuk AI. Kalau di bidang kemajuan teknologi itu membuka peluang baru di bidang bisnis, riset, dan industri kreatif. Jadi etika AI penting agar teknologi ini tidak disalahgunakan. Sementara peran AI sangat besar karena mampu membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi AI itu ada negatifnya, ada positifnya. Kalau yang positif, membantu meringankan kehidupan kita sehari-hari. Kalau dampak negatifnya itu seperti disalahgunakan orang. Nah sekarang
sekarang kan zaman semakin canggih, seperti masak-masak itu kan menggunakan mesin. Jadi banyak juga jumlah pengangguran yang kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh robot AI. Perbedaan utama coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Coding itu pemrograman atau perintah. Proses menulis instruksi atau perintah menggunakan bahasa program, misalnya Python, Java, Scratch, dan lain-lain agar komputer bisa menjalankan tugas tersebut. Misal ibu ketikkan di sebuah komputer, carikan gambar apa-apa. Nah, itu adalah sebuah coding. Coding adalah perintah. Coding dan AI itu saling bergantungan. Sifatnya, komputer hanya mengikuti perintah yang dibuat manusia. Kalau coding itu menuruti perintah apa yang kita suruh. Kalau AI itu mampu meniru kecerdasan manusia, tanpa kita suruh pun dia sudah bisa melakukannya. Kalau AI, jika kita tidak menulis perintah, komputer tidak bisa berpikir sendiri. Itu adalah coding. Contoh coding itu apa ya? Kalkulator penting no. dan menulis kode agar robot bisa berjalan maju 5 langkah. Game kecil di Scratch. Kecerdasan AI yaitu cabang ilmu komputer yang membuat mesin bisa belajar mengenai pola dan mengambil keputusan hampir seperti manusia. Sifat tidak hanya mengikuti perintah, tapi juga bisa menyesuaikan diri dan memperbaiki hasilnya. Nah, kalau AI itu bisa meniru kecerdasan manusia. Kalau coding itu tidak mampu meniru kecerdasan manusia. Contoh yang menggunakan AI itu apa? Google Translate. Nah, sekarang kan kita bahasa Inggris, kalau mau menerjemahkan kita foto atau kita masukkan maka keluar terjemahnya. Nah, itu termasuk dengan AI. Kalau coding itu kita merintah carikan gambar apa gitu. Nah, aplikasi kamera yang bisa mengenali wajah. Tadi kan kata Ibu di awal tadi yang menggunakan HP, membuka HP-nya dengan wajah seperti ini, itu termasuk dengan AI. Mobil tanpa supir, nah itu termasuk dengan AI karena mampu meniru kecerdasan manusia. Perbedaan utamanya yaitu coding menulis instruksi, menulis perintah. Kalau coding itu menulis perintah. Jadi coding itu dasar untuk membuat program. Sedangkan AI program yang lebih cerdas karena bisa belajar dari data. Apa tadi coding itu? Perintah. Kalau AI itu berpikir sendiri seperti manusia. Tanpa kita perintah pun dia bisa berjalan sendiri. Kalau AI, definisi AI-nya itu apa? Kecerdasan artifisial, cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang dapat meniru cara berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Kalau tujuan utama AI yaitu berpikir logis. Kalau AI itu berpikir logis, kalau coding itu tidak bisa berpikir. Memberikan kemampuan belajar dari pengalaman, memecahkan masalah secara otomatis. Misalnya tadi yaitu Google Translate itu misalnya masukkan bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu menggunakan AI. Berarti dia sudah bisa berjalan sendiri karena dia berpikir sendiri, itu AI. Komponen penting AI, data, bahan utama pembelajaran AI, algoritma, prosedur atau aturan untuk mengolah data, model, representasi hasil belajar AI, komputasi, kemampuan perangkat keras untuk memproses data. Nah, bidang aplikasi AI, pengetahuan suara. Di sini siapa yang menggunakan handphone tapi memasukkan perintah itu pakai suara? Misalnya carikan gambar Upin Ipin. Nah, itu pakai suara, berarti itu termasuk
Sedangkan AI adalah suatu bidang khusus dalam coding. Tujuannya membuat program lebih pintar dan bisa berjalan sendiri. Kalau coding itu tadi Pak, tidak mampu berjalan sendiri. Sedangkan AI itu bisa belajar sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas dalam kecerdasan artifisial. Mesin cerdas memiliki kemampuan berpikir, belajar, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Mesin cerdas itu adalah mesin yang menggunakan AI. Kalau mesin non cerdas itu tidak menggunakan AI. Ciri-ciri mesin cerdas apa? Bisa belajar dari pengalaman, dapat menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh, mobil tanpa pengemudi, robot pintar. Sekarang banyak kan robot, misalnya kayak di restoran yang di luar negeri itu, kalau orang datang itu kan mengantarkan makanan pakai robot, tidak lagi dengan pelayan. Itu termasuk mesin cerdas atau AI. Kalau mesin non cerdasnya, mesin bekerja sesuai aturan yang sudah diprogram. Nah, jadi kita program dulu, seperti kalkulator itu kan sudah kita program. Mesin cuci, nah mesin cuci itu kan kita program dulu pengering dan cuciannya. Berarti itu termasuk mesin non cerdas, tidak menggunakan AI. Kalkulator tidak menggunakan AI. Printer menggunakan AI? Tidak. Lampu lalu lintas otomatis yang di jalan itu menggunakan AI kah? Tidak. Berarti termasuk mesin non cerdas. Perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas bisa belajar dan beradaptasi karena adanya AI. Kalau mesin non cerdas tidak bisa belajar karena sudah diprogram, seperti kalkulator tadi. Mesin cerdas mampu mengambil keputusan. Kalau non cerdas tidak bisa, hanya menjalankan perintah. Kalau mesin cerdas bisa menyesuaikan kondisi baru, sedangkan mesin non cerdas terbatas pada aturan. Mesin cerdas itu contohnya AI dan mobil otonom, sedangkan mesin non cerdas adalah kalkulator dan mesin cuci. Nah ini gambar coding dan AI. Coding ini menulis instruksi untuk perintah. Misal kita masukkan perintah, kita carikan gambar Hello Kitty. Nah ini adalah termasuk coding. Coding mengikuti aturan yang dibuat manusia. Jadi coding itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya AI karena saling keterkaitan. Contoh yang termasuk di coding apa? Kalkulator, website ini pencarian kita di Google, dan game. Kalau AI membuat mesin bisa belajar dan berpikir seperti robot yang canggih-canggih itu kan menggunakan AI. Komputer belajar dari data dan pengalaman. Kalau misalnya ibu membuka YouTube, ibu sering membuka YouTube tentang kartun Upin Ipin. Jadi ketika ibu keluarkan YouTube-nya itu, terus besok ibu membuka YouTube lagi, yang keluar itu rekomendasi saran dari kartun Upin Ipin karena dia bisa membaca kecerdasan manusia. Karena dia tahu data yang sering ibu buka itu adalah Upin Ipin. Nah, chatbook, mobil otonom, dan rekomendasi film itu termasuk AI. Nah, sekarang coding ada termasuk dalam matematikanya, kita belajar. Nah, coding warna. Kalau A ini kuning, berarti kalau yang kuning ini inisialnya A. Kalau hijau B. Kalau biru O. Oranye C. Merah I. Ungu E. Nah, sekarang ini acak. Hijau, biru, merah, kuning. Berarti ibu susun menjadi bola. Kalau yang ini oranye, inisialnya C. Kalau yang biru O. Kalau yang ini hijau B. Kalau yang kuning A. Jadi di sini bacaannya adalah coba. Kalau yang ini kuning A, ini B, ini
biru ini 7. Kolanya ini 3. 2, 9, 1. Jadi kita jumlahkan di sini, misalnya ditambah ini, tambah 1, ditambah hijau ini 5, ditambah ini 7, berarti 1 tambah 5 berapa? 6. Tambah 7, 7 tambah 6 berapa? 11, 13, 13. 7 ditambah 6, 13. Terima kasih. Kita masuk pembelajaran ke video. Tonton videonya lah. baik. Asah kemampuan berpikir dengan belajar coding. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan Video lupa tentang juga coding. like dan share video ini. Terima kasih. Hampir setiap saat kita menggunakan teknologi digital seperti gadget, laptop, dan televisi. Aplikasi yang ada di gadget dan laptop membantu kita dalam banyak hal. Misalnya untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan bermain game. Nah, cara kerja aplikasi gadget berasal dari coding. Apakah teman-teman tahu apa itu coding? Ketika mendengar kata coding, kita jangan langsung membayangkan deretan rumus yang membingungkan dari komputer ya. Coding adalah bahasa pemrograman komputer. Kita seperti membuat bahasa baru karena coding menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Coding bisa berupa huruf, angka, kode, atau simbol yang ada di komputer. Coding dipakai untuk membuat game, website, aplikasi, dan menggerakkan robot. Semua orang bisa belajar coding, bahkan bisa dari sejak usia dini loh. Belajar coding untuk anak-anak bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana. Misalnya memasang gambar yang sama dan menyusun mainan balok di gadget. Kita juga bisa membuat aplikasi game sederhana hanya dengan beberapa kalimat program. Wah, asyik kan? Belajar coding sejak kecil punya banyak manfaat loh. 1. Melatih berpikir. Secara tidak langsung, kita harus berpikir runut dan teratur. Bila menemukan kendala, kita juga dilatih untuk menyelesaikannya. 2. Mengasah kreativitas. Belajar coding melatih kita untuk kreatif, karena kita dilatih untuk membuat berbagai inovasi untuk membuat suatu karya. 3. Terampil dalam teknologi. Tidak hanya sekedar mengerti cara memainkan aplikasi di gadget, kita pun terbiasa dengan teknologi. Bahkan kita juga bisa membuat aplikasi baru atau website baru. Pada masa depan, teknologi internet akan semakin maju. Teknologi robotik juga akan semakin berkembang, jadi ahli coding akan banyak dibutuhkan. Jadi, siapa yang tertarik belajar coding? Teman-teman, jangan lupa anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk.
dari video. Jadi ini Ibu pengen bertanya ke kalian. Tadi kita sudah belajar tentang coding, AI atau kecerdasan artifisial, dan mesin cerdas dan non cerdas. Nah, jadi Ibu tanya dulu, apa yang kalian tahu tentang coding? Siapa yang tahu angkat tangan? Apa? Adalah alat untuk membuat program atau perintah. Bagus, tepuk tangannya. Lagi pertanyaan nomor 2. Apa perbedaan mesin cerdas dan non cerdas? Siapa yang tahu angkat tangan? Nanti ada tahu kisah bakal bukan tahu kisah Ya, tepuk tangan untuk mesin. Pertanyaan terakhir yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan AI atau AA? Ya, adalah teknologi yang meniru kemampuan manusia. nah, bagus, semuanya hebat. Jadi dari pembelajaran kali ini dapat disimpulkan yaitu coding adalah alat untuk membuat program atau perintah. Sedangkan AI adalah salah satu bidang khusus dalam coding. Tujuannya membuat program lebih pintar dan belajar sendiri, itu adalah AI. Kalau mesin cerdas itu kemampuan berpikir, belajar dan mengambil keputusan berdasarkan data. Contohnya seperti YouTube, itu mesin cerdas. Kalau non cerdas itu mesin yang tidak bisa belajar dengan sendiri, tapi sudah diprogram seperti mesin ketik dan kalkulator. Nah, itu aja yang Ibu sampaikan. Bertemu di pertemuan yang akan datang lagi ya. Nah, sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan kalian di pertemuan berikutnya semangat belajar coding. Jangan takut belajar coding. Ibu akhiri pertemuan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi